Teman-teman, sebelum kita menuju ke penjelasan inti, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih storyboard-nya pembuatan dari infografis tersebut. Nah, ini adalah storyboard-nya. Di sini untuk judul saya menaruh di tengah di sini. Untuk judul tengah dan di atas agar mudah dibaca dan langsung ditemukan untuk judul sendiri. Setelah itu dari judul ini untuk seterusnya itu akan saya bikin poin-poin. Jadi poin pertama, poin kedua, 3, 4, dan 5. Di antara poin-poin tersebut akan ada penjelasannya dan materinya di dalam poin-poin tersebut. Nah, di dalam poin pertama ini terdapat 5 persegi panjang ini. Nah, setiap persegi panjang ini menjelaskan tentang menyebutkan tentang satu sumber daya alam tersebut. Jadi untuk pembagiannya itu saya bikin 5 seperti ini agar mudah dilihat oleh pembaca. Nah, setelah itu untuk grafiknya itu akan saya model diagram. Jadi diagram balok seperti ini. Gunanya untuk memperjelas lah apa itu perbedaan antara satu dan lainnya. Jadi saya buatkan diagram seperti ini. Terus untuk selanjutnya itu saya menjelaskan mengenai apa itu kutipan ya. Nah, kutipan itu akan saya fokuskan untuk dalam satu kotak ini. Jadi yang dari pembaca sendiri langsung fokus ke dalam kutipan. Jadi tidak teralihkan kemanapun. Jadi ketika saya memasukkannya dalam satu kotak itu langsung terfokuskan lah untuk dari segi pembacanya tersebut. Untuk selanjutnya ini mengenai 5 langkah-langkah kan ya. Nah, ini kan terdapat langkah-langkah. Mengapa saya bikin seperti ini? Karena akan lebih mudah lah istilahnya dari segi pembaca itu untuk melihat langkah-langkahnya meskipun tidak secara urut. Jadi ini bukan langkah-langkah sih kayak langkah apa saja. Jadi bukan langkah-langkah yang harus diurutkan. Jadi jika menggunakan seperti ini tuh ya dari segi pembaca bisa melihat dari kiri terlebih dahulu atau bisa membaca dari kanan terlebih dahulu atau dari tengah terlebih dahulu. Jadi tidak berpengaruh dari segi sudut pandang pembacanya ya. Nah, untuk yang terakhir sendiri ini adalah peta Indonesia. Di terakhir sendiri kan materinya tentang menyebutkan di mana tempat-tempat yang terdapat sumber daya alam terbarukan ya kan. Agar dari segi pembaca atau yang melihat itu infografis lebih mudah, maka saya memasukkan peta Indonesia lalu memberikan poin-poin mengenai tempat-tempatnya itu. Jadi dari pembaca sendiri langsung tahu di daerah sini, di daerah ini, dari sini. Jadi lebih mudah lah untuk mengetahui daerah mana saja yang memiliki sumber daya alam. Untuk gambaran dasarnya sih seperti ini kurang lebihnya. Jadi mengenai yang pertama itu ada judul, yang dua itu subpoinnya ini ada poin-poin. Nah, setiap subpoinnya nanti ada penjelasannya sendiri. Jadi ini ada satu judul, ada 2 untuk penjelasan tentang 5 sumber daya alam, 3 untuk grafiknya, 4 itu untuk kutipannya. Terus yang 5 ini untuk 5 hal atau 5 langkah. Untuk yang terakhir ini, yang ke-6 ini mengenai peta Indonesia. Jadi untuk dari segi pembacaan juga nanti akan saya tambahkan seperti kayak garis ini. Gunanya garis ini tuh agar pembaca itu memahami lah. Jadi urutannya pembaca itu dimana sih, ada garis ke sini, habis itu ada garis ke sini, garis putus-putus, habis itu ke sini. Habis itu dari sini itu sih. Jadi pembaca itu lebih mudah. Mulainya dari sini ya, mulainya dari sini. Mungkin cukup itu untuk penjelasan dari storyboardnya. Setelah ini akan memasuki langsung penjelasan mengenai infografisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dan teman saya
untuk menjelaskan infografis saya mengenai tentang energi terbarukan. Sebelumnya izin perkenalkan dulu, nama saya Bagus Adam Farisi. Saya dari Prodi D3 Teknik Informatika PTKU tahun 2021. NIM saya V3921004. Untuk Saudara Elia, silahkan perkenalkan diri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elia Dwi Maulida dari D3I Angkatan 2021 NIM V3921009. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infografis kita yang memiliki judul yaitu Potensi Energi Terbarukan sebagai Sumber Energi Baru di Indonesia. Ya. Sumber energi terbarukan, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu sedang krisis sumber daya alam mengenai energinya. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus gencar-gencarnya mencari sumber daya baru untuk menggantikan sumber daya alam pada masa kedepannya. Jadi tema infografis kita pada kali ini tentang energi terbarukan ya. Untuk yang pertama sendiri, jenis energi terbarukan. Di sini terdapat 5 jenis energi terbarukan, yaitu mulai energi angin, energi air, energi surya, energi panas bumi, dan energi laut. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Energi merupakan masalah penting yang banyak mewarnai sejarah perdebatan di lingkungan. Di satu sisi, pihak yang ingin melestarikan lingkungan berpendapat konsumsi energi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi menghasilkan produk sampingan yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Jadi dapat disimpulkan ketika banyak sih energi yang pada zaman kali ini tuh yang memiliki efek samping yang buruk bagi alam. Jadi tugas kita itu sebagai generasi muda mencari energi baru yang ramah lingkungan sekaligus dapat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi terdapat 5 energi yang terbarukan yang mungkin kedepannya dapat bermanfaat untuk negara Indonesia. Energi angin, yang pertama energi angin itu sendiri seperti kayak penggunaan kincir angin yang sebagai energi listrik, dan juga masih banyak lagi contoh-contohnya. Untuk energi air sendiri kita dapat contoh kalau di sungai itu kan, perairan sungai itu kan terdapat arus aliran sungai. Arus aliran sungai itu kita dapat menggunakan kincir air sebagai sumber energi listrik juga. Setelah itu untuk energi surya sendiri kita sudah pada tahun ini sudah banyak mungkin yang menggunakannya seperti solar system atau energi panel surya. Energi ini sangat ramah lingkungan, jadi sangat cocok untuk sebagai contoh energi yang terbarukan untuk Indonesia. Untuk energi panas bumi sendiri saat ini sudah cukup banyak yang digunakan di Indonesia, contohnya seperti penggunaan uap di panas bumi itu sendiri yang nantinya akan digunakan sebagai listrik. Untuk laut sendiri, energi ocean power itu juga menggunakan ombak yang berada dari laut. Jadi ombak tersebut dimanfaatkan gunanya untuk sebagai alat pemacu listrik itu. Oke. Setelah itu saya ingin menjelaskan mengenai energi terbarukan sendiri apa sih itu. Energi terbarukan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, merupakan energi yang berasal dari sumber-sumber terbarukan antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar, dan lain-lain. Energi terbarukan bermanfaatkan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global matahari. Jadi 5 ini itu merupakan energi yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak akan memberikan dampak buruk untuk kayak di bumi itu tidak akan berdampak seperti kayak pemanasan global atau sebagainya. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan mungkin untuk Saudara Elia. Oke, untuk yang keempat yaitu potensi sumber energi terbarukan di Indonesia. Untuk angin sendiri memiliki potensi 950 MW. Untuk tenaga surya memiliki potensi 11.000 MW. Untuk air memiliki potensi 75.000 MW. Untuk energi laut memiliki potensi 60.000 MW.
dan untuk panas bumi memiliki potensi 29.000 MW. Untuk pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih sangat terbatas. Bauran energi terbarukan baru sekitar 5% dari konsumsi nasional pada tahun 2015, padahal potensi energi terbarukan sangat besar. Untuk mengatasi hal tersebut, ada 5 langkah pendorong untuk penggunaan energi terbarukan. Yang pertama, menambah kapasitas pembangkit untuk energi dalam beberapa tahun ke depan. Contohnya seperti energi listrik tenaga air dan pembangkit listrik dari panas bumi. Untuk yang kedua, menambah penyediaan akses terhadap energi modern bagi daerah terisolasi, khususnya pembangunan pedesaan mikrohidra, tenaga surya, biomasa, dan biogas. Yang ketiga, mengurangi subsidi BBM, di mana substitusi PLTD dengan pembangkit EBT dapat mengurangi subsidi. Untuk yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk yang kelima sendiri, penghematan energi besar-besaran. Di sini kita memilih salah satu contoh dari kelima energi tersebut dan kita akan menjelaskan tentang panas bumi. Panas bumi sumber panas di Indonesia terdapat di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan di sini Maluku adalah sumber panas bumi yang paling besar di dunia. Potensi yaitu yang adanya di Indonesia. Untuk potensi panas bumi di Indonesia mencapai 28.910 MW dari 312 titik pemanfaatan di Indonesia. Pemanfaatan panas bumi di Indonesia itu hanya sekitar 4,8% dari potensi yang ada. Kemudian saya serahkan ke saudara Adam. Ya, dari infografis kita sendiri kita ketahui jika energi potensi yang memiliki ibaratnya kemungkinan terbesar lah yang dari diagram tersebut bisa kita ketahui bahwa air memiliki potensi yang sangat besar untuk kelangsungan energi di Indonesia. Karena air sendiri memiliki jumlah kapasitas hingga mencapai 75.000 MW. Jadi kita dapat simpulkan sendiri kalau air jika dimanfaatkan dengan baik itu juga akan memberikan potensi yang baik atau memberikan dampak yang baik. Terdapat gambar mengenai letak grafis sumber daya itu dapat kita lihat jika di Indonesia sendiri memiliki cukup banyak tempat-tempat yang memiliki potensi energi panas bumi di Indonesia. Nah, tempat-tempat ini tuh kedepannya jika dimanfaatkan dengan benar itu akan memiliki potensi ketika untuk sebagai sumber energi di Indonesia untuk kedepannya. Untuk panas bumi sendiri di sini memiliki potensi sekitar 29.000 MW. Jadi untuk panas bumi sendiri itu memiliki cukup banyak potensi sih untuk kedepannya itu. Nah, kita sebagai generasi baru itu harusnya memberikan kontribusi melalui seperti kita belajar dan banyak menuntut ilmu itu gunanya untuk kita agar kita dapat menemukan sumber energi terbarukan untuk kedepannya. Jadi sejauh ini hanya 5 energi yang ada di sini itu yang memiliki potensi cukup besar lah untuk dilaksanakan di Indonesia. Tapi harapannya untuk kedepannya itu mungkin terdapat banyak lagi potensi energi yang akan dimanfaatkan di Indonesia. 5 langkah pendorong penggunaan energi terbarukan itu sebenarnya tidak hanya 5, sebenarnya itu masih banyak lagi langkah-langkah pendorong penggunaan energi terbarukan. Namun kita hanya menjelaskan 5 saja karena untuk mempersingkat dan memfokuskan kepada 5 aspek tersebut. Di sini juga terdapat tulisan bagaimana bauran energi terbarukan baru sekitar 5% dari konsumsi energi nasional. Jadi kita tahu sendiri untuk saat ini Indonesia sendiri masih belum memfokuskan menggunakan energi terbarukan sehingga potensinya itu masih belum digunakan sepenuhnya. Jadi Indonesia itu masih menggunakan sebagian kecil energi yang terbarukan, sedangkan kita tahu sendiri bahwa Indonesia memiliki banyak
potensi dan energi yang terbarukan. Di sini dapat dijelaskan ketika total potensi panas di Indonesia itu sebanyak 28.910 MW dari 312 titik yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya 5 titik itu terdapat di seluruh seantero Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, sedangkan pemanfaatannya sendiri hanya 4,8% dari potensi yang ada. Jadi pemanfaatannya sendiri itu hanya 48% dari 320 titik itu, 312 titik tersebut. Jadi harapannya untuk kedepannya itu Indonesia sendiri dapat memanfaatkan energi yang ada itu semaksimal mungkin sehingga kedepannya itu Indonesia menjadi negara yang lebih maju, di mana memiliki energi yang dapat berlangsung dan tidak merusak alam. Kesimpulannya kali ini itu kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya Indonesia itu memiliki banyak energi, sumber energinya itu banyak. Namun di antara banyak tersebut masih banyak sumber daya alam energi itu yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal sehingga Indonesia masih menggunakan energi-energi yang dapat merusak lingkungan. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.